seluler tadi kan. Kapan sih mereka berperan gitu? Nah, itu pertanyaan Ibu. Kira-kira saat kapan mereka berperan? Kan pertama udah ada Untuk fisik. Mbak Kesha ya? Adel, Ibu. Oh ya, gimana Mbak Adel? Untuk humoral yang terjadi apabila barrier awal tubuh dapat ditembus oleh suatu mikroorganisme. Itu berarti dia humoral dulu yang keluar gitu ya. Kemudian selulernya? Seluler untuk melakukan fagosit. Ada yang mau nambahin? Jadi runutannya gimana Mas Ibu? Ketika dia barrier pertama kita sudah tahu ya, barrier pertama itu ada apa aja? Kulit, ya kan? Banyak ya? Terus apa lagi? Selaput lendir. Selaput lendir. Terus apa lagi? Silia. Ya. Nah, itu semua ketika sudah ditembus pertahanannya gitu ya, berarti lolos kan? Antigen itu lolos dari barrier pertama. Terus gimana? Pertahanan humoral setelah itu. Pertahanan humoral Cindy ya. Sama kayak tadi Mbak Kaisa, berarti nanti pertahanan humoral yang maju. Nah, humoralnya itu ada siapa? Antibody. CRP bukan, Bu? Antibody bukan. Yang jawab CRP siapa? Adel, Ibu. Adel. Wah, Adel, poinnya banyak terus nih Adel. Oke. CRP, ya kan? Terus apa lagi? Hanya CRP? Interferon. Komplement. Nah, yang jawab komplement siapa? Cindy. Oke. Itu ya, itu kan humoral. Nah, terus si selulernya ngapain kira-kira? Atau apa sih yang dilakukan oleh si humoral? Ngapain sih dia? Mengaktifkan sistem imun non spesifik lainnya. Mengaktifkan sistem imun spesifik lainnya. Non spesifik. Non spesifik lainnya, gitu. Ada yang bisa contohin nggak apa? Inflamasi akut. Inflamasi akut. Mbak Hilda? Iya, inflamasi akut tadi, Bu. Oh, inflamasi akut. Kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Berarti si selulernya ngapain? Yang bertindak sebagai seluler siapa? Siapa aja? Tadi sudah betul. Barrier pertama sudah betul. Yang humoral sudah betul. Yang selulernya siapa? Ada siapa yang di sana? Sel NK. Betul Mbak Kesa, sel NK. Terus apa lagi? Sel fagosit. Sel fagosit, betul Mbak Hilda. Terus? April, Bu. April. Terus? Sel Soalnya ini apa? Karena apa nggak on cam-nya itu, jadi ibu nggak tahu. Kalau yang on cam di sini kan bisa di sininya langsung muncul kan, oh yang ngomong ini gitu loh. Coba Bu partisipan. April on cam ya, tapi nggak muncul ya di sini. Oh ini aja suaranya aja deh ibu iniin. Oke. Terus apa lagi? NK. Ya, sel NK kan sudah, apalagi? Sofil, Bu. Nah, yang jawab Pasofil itu siapa? Adel, Ibu. Oke, nah mereka ngapain Mas Ibu? Oh, udah dari barrier pertama ternyata lolos, ada humoral. Terus ngapain lagi si seluler itu gitu? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo. Seluler itu ngapain? Gitu.
Berarti perlu nggak itu makrofag, sel NK, perlu nggak itu? Perlu, Bu. Nah, ngapain dia? Ngapain? Menyajikan antigen. Gimana Mbak Nadia? Suaranya putus-putus soalnya. Nggak apa-apa, namanya kalau misalkan ini nggak apa-apa kan. Jangan takut salah, yang penting sudah mencoba gitu. Biasanya kalau kayak gini, ketika ujian itu inget, oh iya saya gini gitu. Nah, gimana Mbak Nadia? Menyajikan antigen Oh, kepada menyajikan antigen kepada limfosit. limfosit. laboratorium infeksi. Nah, itu perannya siapa? Yang menyajikan itu kan nggak semua sembarangan. Sel makrofag. Oke, makrofag. Makrofag itu bisa bertindak sebagai APC, antigen presenting cell namanya. Ya. Nah, Ibu tuh pengen tarik apa ya, benang merahnya gitu ya. Maksudnya bagaimana? Oh, ketika dia masuk tubuh lewat, nanti ada kok itu ya, apa namanya, humoral kita. Nah, makanya yang selulernya ngapain gitu loh. Berarti kan dia bisa memfagosit, betul nggak? Memakan, melisiskan yang nantinya sudah disajikan oleh si humoral. Berarti humoral itu bertindaknya buat ngapain? Ngapain si humoral itu? Kayak komplement deh. Komplement tuh ngapain tuh? Iya, kira-kira tindak sebagai apa sih? Gimana Mbak Cindy? Fungsi komplementer Heeh. yang untuk opsonisasi inflamasi. Nah, jadi begini. Jadi kita tarik benang merahnya. Ketika sudah membentuk komplement itu sudah teraktivasi gitu ya. Ibaratnya ya. Artinya dia udah ngiket-ngiket si antigen kan. Nah, diopsonisasi tuh si patogen. Kita bilang aja patogen ya. Kita bilangnya patogen yang artinya itu menyebabkan penyakit. Diopsonisasi. Ngapain sih itu? Opsonisasi tahu nggak apa? Tahu nggak opsonisasi itu apa? Ada yang tahu? Mbak Hilda, mungkin bantu. Mbak Hilda terus nih katanya. Nggak apa-apa ya Mbak Hilda ya, PJ. Ada yang tahu nggak opsonisasi itu ngapain? Ibu Keisha mau coba, Bu. Iya, gimana? Keisha ya? Keisha apa siapa nih? Iya, Bu Keisha mau coba. Iya, gimana Keisha? Opsonisasi itu proses di mana partikel asing yang berasal dari luar tubuh diselubungi untuk difagosit. Nah, jadi gini, benang merahnya adalah teman-teman ingat opsonisasi itu bahasa mudahnya itu adalah proses membumbui. Jadi kalau kita makan nasi putih aja itu kan kurang enak ya. Tapi ketika nanti dikasih bumbu jadi nasi goreng lebih enak gak dibandingin nasi putih aja? Lebih lahap nggak kita makannya? Nah, prosesnya begitu. Oh iya, jadi ketika nanti itu antigen tuh lolos tuh dari barier pertama, kemudian masuk dia ke apa namanya ke tubuh kita. Kemudian ada si komplement dan kawan-kawan nih ngebumbuin tuh biar ketika nanti dicerna oleh fagosit-fagosit yang tadi di seluler itu bisa nikmat rasanya dan sampai dialisis hancur. Begitu ibarat benang merahnya. Paham ya teman-teman ya? Oke. Makanya kenapa ternyata teman-teman sudah paham nih, oh iya ada anggotanya atau bagian-bagiannya ini gitu. Nah, tinggal ditarik benang merahnya gitu. Maksud ibu makanya nggak mungkin itu ada kalau nggak ada fungsinya, gitu ya. Kita lihat. Alhamdulillah ya. Oh, lagi nih, lagi ada jalurnya kan? Jangan jalur Gaza ya. jalur apa sih yang sudah kalian terima? Yang jalur klasik, alternatif sama lektin. Itu jalur buat apa ya kira-kira? Komplement. Komplement, aktivasi komplement gitu ya? Iya, Komplement.
yang jalur klasik sama alternatif dulu deh. Kira-kira sama atau beda? Siapa yang mau kasih tahu Ibu? Tiga-tiganya deh. Jalur klasik, alternatif, sama satu lagi misalkan MBL gitu ya. Atau lektin lah, mungkin teman-teman pernah dengar ya. Nah, apa yang membedakannya? Kalau jalur lektin itu diawali dengan ikatan antigen dan antibodi. Sebentar, ini Mbak April. Oke. Kalau yang mana? Jalur klasik. Oh, kalau jalur klasik, ini padahal on cam ya Mbak April, padahal on cam ini ya, tapi di sini nggak muncul ya, nggak apa-apa. Jalur klasik didahului dengan Itu diawali dengan adanya ikatan antigen dan antibodi dulu. Oke, antigen sama antibodinya terikat dulu ya. Terus mengaktifkan komplement atau komplement 1 dan dia akan mengaktifkan komplement 2 dan komplement 4. Setelah itu C2-nya itu akan memecah menjadi C2A dan C2B. Dan C4 itu akan memecah lagi menjadi C4B dan C4A. C2A dan C4B itu akan membentuk kompleks dan menghasilkan C3. C3 itu akan menghasilkan C3B dan C3A. C3B itu untuk opsonisasi dan sitolisis, dan kalau C3A itu untuk inflamasi. Oke, betul ya. Nah, apa yang membedakannya dengan jalur alternatif? Kalau membedakannya itu kayak kalau jalur klasik itu pertamanya harus ada ikatan antigen dan antibodi. Kalau jalur alternatif itu adanya ikatan antigen dan mikroba komplement lain. Dan kalau jalur lektin itu lektin harus berikatan dulu dengan gugus simanosa atau simanosa. Nah, berarti kalau yang klasik itu adanya antigen antibodi gitu ya? Iya. Kemudian kalau yang alternatif? Kalau alternatif itu antigen yang terikat dengan komplement lain. Komplement antigen. Apa mikroba? Tadi iya, mikroba apa? Oh gitu. Terus kalau yang itu harus berikatan dengan manosa gitu? Iya. Oke. Nah, C itu apa ya? Komplement Ibu. Komplement. Jadi awalnya itu ada C1 gitu ya? Ya. Terus C1 terus berdiferensiasi menjadi C2 dan ya, betul. Jadi sebetulnya ada 3 tahapan ya kan? Ada tahapan pengenalan, pengaktifan, sama fase menyerang gitu kan? Iya kan? Ibaratnya ya. Aduh, mana nih? Nah, yang tadi Mbak sampaikan itu adalah tahapan awal itu adalah pengenalan gitu ya, fase pengenalan di mana komponen C1-nya dengan imunoglobulin tadi kan ibaratnya ada antigen gitu kan. Benar nggak Mbak April? Iya. Begitu ya maksudnya ya. Jadi kita lihat bahwa fase pengenalan nanti C1 atau komplement 1 itu siapa sih? Itu C1 itu kan komplement gitu kan ya. Isinya apa sih? Protein. Protein yang nantinya bisa mengenali dan berikatan dengan reseptor fraksi Fc. Siapa sih fraksi Fc itu siapa gitu kan? Nah, dia ternyata adanya di antibodi. Nah, teman-teman belum dapat ya antibodi ya. Nanti Ibu tampilkan sedikit antibodi. Makanya itu yang menyebabkan terbentuknya kompleks antigen dengan antibodi yang tadi Mbak April sampaikan. Gitu ya. Itu C1 tuh. C1 key gitu ya.
nanti ada C1Q, ada C1R, ada C1S. Nah, kalau misalkan nanti C1Q itu sudah berikatan dengan reseptor FC, ya, kalau dia udah berikatan FC itu di mana, Bu? Teman-teman ingat antibodi. Karena tadi Mbak April menyatakan bahwa kalau jalur klasik itu bisa terjadi kalau terbentuknya antigen sama antibodi. Gitu ya. Berarti kan harus aktif. Nah, yang aktif berarti C1Q itu dia berikatan dengan si reseptor FC yang ada di antibodi. Teman-teman bayangin roket atau bayangin huruf Y. Kebayang ya huruf Y ya. Nah, itu di salah satu cabang, kan bercabang tuh. Nah, Y itu kan bercabang. Salah satu cabangnya itu ada fraksi FC. Buat apa? Buat berikatan dengan si komplement. Atau teman-teman pernah dengar nggak epitop, paratop? Mungkin ya? Nah, itu dia. Epitop pada apa kira-kira? Epitop pada apa? Antibodi atau antigen? Nah, itu ya bagus ya. Fungsinya ketika dapet, kemudian dengerin rekaman, kemudian mencatat. Nah, bisa dibolak-balik lagi kalau lupa. Ya. Oke. Nah, gitu. Kalau sudah terbentuk antigen antibodi, nah C1Q dengan yang fraksi FC tadi, itu akan membuat C1R aktif. Nah, kalau C1R itu aktif, itu sebagai enzim dia akan ngapain gitu ya, dia akan membuat C1S itu aktif. Nah, kalau sudah terbentuk tuh ya, sudah terbentuk fase pengenalan, maka apa yang terjadi? Akan terjadi kalau terakhir kali itu kan C1S. Nah, kalau C1S itu sudah aktif, itu di fase pengenalan, maka nanti dia akan bereaksi dengan C2 dan C4 yang teman-teman sampaikan tadi. Jadi terbentuklah ikatan C142. Emang kenapa Bu kalau itu sudah aktif? Itu akan bersifat sebagai apa ya, atau menghasilkan enzim yang bisa memecah, tadi Mbak April sampaikan C3 kan dipecah tuh. Ada 2 subunit ya, subunit kecil sama subunit besar. Subunit kecilnya itu adalah C3A. Gitu yang Mbak April sampaikan. Yang subunit besarnya itu C3B. Ya. Nah, mungkin ini teman-teman bisa dilihat lagi atau diingat-ingat lagi gitu ya. Nah, lebih lengkapnya gitu ya. Oh, ternyata lebih apa ya? Lebih kompleks gitu untuk yang komplement ini. Nah, apa yang membedakannya dengan jalur alternatif? Jalur masuknya sama nggak? Beda ya. Kalau di yang klasik itu kan harus ada fase pengenalan dulu, adanya ikatan antara antigen antibodi. Nah, kalau jalur alternatif, jalurnya dia lewat mana? Lewat C berapa? C3, Bu. C3. Gitu ya, C3. Itu jalurnya. Ya. Oke, alhamdulillah ya teman-teman udah bisa. Nah, jadi ini reviewnya tadi sudah ya. Kalau non spesifik ada fisik, larutan, selulernya ini kulit, selaput lendir, silia, batuk, bersin gitu ya. Kemudian yang biokimianya itu berarti kan masuknya ke larutan ya, sama aja. Keringat, kemudian sekresi sebaceus. Nah, ini nih tahu nggak teman-teman? Ketika jerawat kemudian kena sama bakteri, kemudian dia meradang kayak ada nanah kan. Nah, ini nih ya, itu proses pertahanan tubuh kita juga. Kemudian asam lambung, laktoferin sama asam neuraminik. Lalu humoralnya ada apa? Ada komplement. Gitu ya, ada interferon, ada CRP. Kemudian yang selulernya ada fagosit tadi udah teman-teman sampaikan. Ada mononuklear. Mononuklear itu berarti mono. Mono itu adalah satu. Dua. Mono itu satu ya. Berarti teman-teman ingat nih mono. Ya, di
Mono, di, tri, tetra, penta, heksa, okta, nona, dek. Mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Nah, mono itu 1, berarti nuklearnya 1. Yang nuklearnya 1 itu apa? Yang nukleusnya 1 itu siapa? Udah Hema, udah belajar juga. Yang nukleusnya 1. Sel darah putih yang nukleusnya 1. Besar dia. Namanya sama nih, mono apa? Mononuklear. Bener Mbak Nadia, jangan. Ini monosit, betul. Ya, monosit. Gitu ya. Apalagi? Limfosit. Ya, itu kan. Nah, diingat-ingat lagi karena ini ada hubungannya. Kemudian polimorfonuklear, berarti yang nuklearnya banyak. Ada apa? Yang belakangnya fil. Basofil. Eosinofil, basofil, Iya, nah sebenarnya sudah tahu, tinggal dilihat aja nih kan, fagosit memakan benda asing, ada itu. Ada sel NK juga, ada sel mas, gitu ya. Nah, yang akan Ibu sampaikan yang ini. Spesifik, ada yang humoral, ada yang seluler, Bu. Siapa, Bu? Oh, Darwin lagi ke DKI, Bu. Apa, Bu? Minjem apa, Bu? Remote AC. Baca tadi. Nah, nggak usah susah-susah lagi nih. Nah, ini nih. Ini yang mau Ibu sampaikan yang ini, yang spesifik. Sama, jangan tertukar ya. Spesifik pun ada yang humoral, ada yang seluler. Nah, yang humoral itu berhubungan sama sel B. Nanti sel B ada beberapa jenis. Nah, dia akan menghasilkan apa? Imunoglobulin, jangan imunoglobin ya, jangan. Jangan goblin pula, jangan ya. Imunoglobulin. Nah, kira-kira siapa sih imunoglobulin ini? Aduh, nggak bisa loh. Aku lagi ngajar nih. Aduh. Oke. Siapa sih ini nih imunoglobulin itu siapa? Ayo aktif. Siapa Hilda, dia? aku izin menjawab. Ya, gimana Mbak Hilda? Imunoglobulin adalah protein yang diproduksi oleh sel dalam sistem kekebalan tubuh untuk melawan alergen, bakteri, serta virus. Berarti dia adalah Antibody. gitu ya. Jadi kalau kita berbicara antibody, siapa sih antibody kita? Ada imunoglobulin gitu ya, teman-teman ya. Ini belum disampaikan kan? Sudah diajarkan belum ini? Belum kan? Belum. Oke, nih ada ingatnya gamet. Ada IgG, ada IgA, atau IgA gitu ya. IgM, IgA, dan IgD. Nah, jadi gamet ingatnya, imunoglobulin G kayak gitu ya, biar mudah gitu. Nah, kemudian ada yang seluler. Seluler itu ada sel T gitu ya. Ada banyak macamnya. Ada T helper 1, T helper 2, T helper 3, ada delayed T helper gitu. Ada sel T sitotoksik. Itu ya, jadi ada banyak macam. Jadi teman-teman ingatnya kalau yang spesifik itu yang berperan adalah sel B dan sel T, gitu ya. BT gitu ya, yang berperan. Paham ya teman-teman ya? Sudah diamanahkan oleh Bu Ayu, Bu Farin terlalu cepat. Jadi kalau misalkan Bu Farinnya terlalu cepat, di ini aja Bu, mohon diulangi gitu ya. Nggak apa-apa.
Oke, biar yang penting teman-teman bisa paham. Oke, paham ya teman-teman ya? Cek yang ini ya. Jadi yang target Ibu adalah ini, teman-teman bisa tahu ini. Setelah Ibu ada apa? Sudah tidak ada, Bu. Oke. Paling nanti ke kampus ada acara pulih. Oh iya dong ya, nonton kita ya. Oke, lanjut ya. Sudah ya, ini paham ya? Paham ya teman-teman ya? Ada yang mau tanya nggak sebelum Ibu lanjut? Enggak? Belum, Bu. Oke. Nah, kita lihat. Nah, respon imun spesifik itu muncul untuk menyerang beberapa jenis patogen. Patogen itu apa sih? Dia adalah antigen yang bisa menyebabkan penyakit gitu ya. Bisa mikroorganisme atau benda-benda lain yang menyebabkan penyakit. Makhluk-makhluk lain gitu ya. Nah, jadi respon imun spesifik itu muncul untuk menyerang jenis patogen tertentu yang menyerang tubuh. Ya, gimana? Itu PPT-nya nggak jalan. Wah, gimana ya? Dari tadi yang ini nggak jalan juga? Yang moral spesifik itu nggak jalan juga? Enggak. Oh, Masya Allah. Oke deh, bentar dulu. Yang tadi spesifik, tampilan spesifik tadi nggak ada juga ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Ini. Kadang suka begitu. Ini nggak ada, tapi ini udah muncul belum? Yang sistem imun non spesifik. Sudah, Bu. Sudah ada, Bu. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang nanti mati sendiri, Ibu juga bingung. Kadang-kadang Ibu kelempar sendiri gitu ya. Nah. Ini udah berubah belum? Belum? Sudah, Bu. Oke, nah ini ya. Nah, respon imun spesifik itu muncul untuk menyerang jenis patogen tertentu gitu ya, yang menyerang tubuh kita. Nah, benda asing yang pertama kali muncul dalam tubuh kita itu akan dikenal oleh sistem imun spesifik. Sehingga apa? Ketika sudah dikenal, itu akan terjadi sensitasi sel-sel sistem imun. Gitu ya. Nah, nanti ada sel yang berperan. Sel apa sih? Nanti kita pelajari. Nah, ini udah berubah. Udah berubah belum? Udah. Nah, bila nantinya sistem imun kita ketemu dengan benda asing yang sama, nah, maka benda asing yang terakhir kali masuk itu, kan pertama kali misalkan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, contohnya misalkan adalah si mikroba A, misalkan gitu ya, masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sudah nih ada sel yang bisa melumatkan tuh. Nah, ketika nanti kita kena lagi, nanti antibodi yang muncul yang mana? Yang seperti itu gitu ya, sudah kenal gitu. Bentukannya seperti itu. Oh, ini misalkan kena tipes lah gitu ya. Salmonella typhosa. Nanti kalau Salmonella typhosa dia datang, nanti antibodi yang menyerang tuh ini loh gitu. Dengan komplemen yang ini loh, sehingga enak nih melumatinya, begitu bahasanya ya ibaratnya. Nah, jadi ketika nanti sistem imun berpapasan kembali dengan benda asing yang sama, maka benda yang asing yang terakhir kali masuk itu akan lebih cepat dikenali, kemudian dihancurkan oleh sel-sel dalam tubuh kita. Nah, oleh karena sistem tersebut hanya dapat menghancurkan benda asing yang sudah dikenalkan sebelumnya. Makanya kenapa dia disebutnya spesifik. Gitu ya. Jadi ada yang namanya sistem imun non spesifik, itu yang bawaan ya. Bawaan apa alami atau gimana? Sistem imun yang non spesifik bawaan alami atau gimana? Kira-kira yang non spesifik. Mana nih teman-teman suaranya? Yang belum dikenali sebelumnya. Ya, yang belum dikenali sebelumnya. Berarti alami dalam tubuh kita atau gimana? Bawaan. Bawaan. Ya kan? Nah, ibarat bawaan. Nah, kalau yang sistem imun spesifik itu yang udah dikenal. Ya, kenapa? Karena udah pernah masuk itu dalam tubuh. Oke. Nah, teman-teman tahu ini apa? Cacar. Cacar, campak gitu ya.
Nah, sistem imun spesifik itu bisa bekerja sendiri untuk menghancurkan benda asing yang berbahaya. Gitu ya. Dia bisa menghancurkan benda asing yang berbahaya, tapi umumnya harus terjalin kerjasama antara antibodi, komplement, fagosit, sama sel T serta makrofag. Makanya kenapa Ibu tanyakan ke teman-teman tadi, komplement itu fungsinya buat apa sih gitu? Karena antibodi itu gimana sih? Kemudian sel T itu gimana? Nah, itu ya. Berarti ini bisa muncul kalau ada kerjasama antara antibodi, komplement, fagosit, sama sel T makrofag. Nah, sistem imun spesifik itu diperlukan untuk melawan antigen dari imunitas non spesifik. Nah, misalkan oke, iya nggak apa-apa. Nah, ini jadi gini yang tadi kita bahas. Ketika barrier pertama sudah ditembus sama itu patogen, otomatis tadi teman-teman bilang ada komplement dan kawan-kawan gitu kan ya. Apa namanya, imun yang humoral. Nah, kemudian ketika itu masih dihembus juga, nah ada proses opsonisasi kan oleh si komplement itu tadi dan kawan-kawan. Kemudian dicernalah oleh si selulernya gitu. Ternyata masih nggak bisa juga dicerna. Apa yang terjadi? Nah ini ya, si sistem imun spesifik kita yang berperan. Siapa dia? Sel B dan sel T. Gitu ya. Sehingga sistem imun spesifik ini diperlukan buat apa? Melawan antigen dari imunitas non spesifik. Nah, teman-teman paham? Sudah paham belum? Paham nggak nih? Paham ya? Izin bertanya, Iya, gimana? Bu, kalau tanya kalau penyakit cacar itu sekali seumur hidup ya Bu, itu bisa kena lagi atau enggak ya Bu? Nah, kalau ada yang sekali seumur hidup, tapi waktu itu ada kasus kebetulan kakak ibu itu dia ketika kecil udah dapet tuh ya, udah kena gitu ya. Nah, kan kita berasa oh iya sudah kena gitu, enak gitu ya, ibaratnya enaknya apa, bekasnya itu kan nanti masih bisa hilang gitu ya. Ternyata ketika dia hamil mungkin sistem imun tubuh juga ibaratnya bagi dua ya, dengan si janin, dede bayi, dengan dianya, kemudian ternyata dia kena lagi. Bisa kena lagi. Nah, makanya semuanya itu sebetulnya tergantung sama sistem imun tubuh kita juga gitu ya. Nah, makanya kenapa yang namanya proses vaksinasi, mungkin teman-teman pernah dengar yang istilahnya booster? Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak booster? Pernah Bu. Nah, ibaratnya untuk mengingat atau melatih lagi nih sistem antibodi dalam tubuh kita. Nggak usah jauh-jauh deh. Contohnya vaksinasi. Ini yang sekarang kita lagi dilanda pandemi nih. Mungkin nggak ketika sudah divaksin dia kena lagi? Mungkin Bu. Iya, mungkin. Nah, makanya tergantung tubuh kita juga kan, prokesnya segala macam. Gitu ya. Tadi yang nanya siapa, Mbak April ya? Fadilah Bu. Fadilah. Oke. Gitu ya Mbak Fadila ya. Mudah-mudahan dipahami. Baik Bu, terima kasih. Ya, nah, antigen itu bisa apa saja sih yang teman-teman tahu? Antigen itu apa sih? Benda asing kan? Antigen itu apa? Zat asing Bu. Nah, benda asing kan? Nah, berarti kan contohnya apa? Nasi bisa nggak kita katakan benda asing? Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa. Minuman yang kita minum bisa nggak? Bisa Bu. Oh, berarti kan itu antigen itu nggak hanya apa namanya, bentar ya.
nggak hanya mikroba ya, patogen itu nggak hanya, tapi bisa berupa apa? Protein, polisakarida, dan lain sebagainya yang bisa merangsang munculnya antibodi kita. Gitu ya teman-teman ya. Nah, mikroba yang sering menginfeksi tubuh juga punya antigen. Nggak usah jauh-jauh, sel darah merah kita punya antigen nggak? Antigen permukaan punya nggak? Punya nggak? Tapi kok bisa tubuh kita itu nggak ngenalin dia adalah antigen yang membahayakan yang harus dicerna, gitu ya? Atau kok bisa ginjal kita itu nggak dicerna oleh sistem antibodi kita? Nah, itulah kita nanti belajar di imunologi ini, gitu ya. Oke, paham ya teman-teman ya? Jadi yang namanya antigen itu tidak hanya mikroba, tapi banyak dari polisakarida maupun protein gitu ya, yang bisa muncul, bisa merangsang munculnya antibodi kita. Paham ya teman-teman ya? Nah, jadi ada yang antigen sifatnya antigenik dan imunogenik. Atau teman-teman pernah dengar yang namanya hapten? Sudah pernah dengar belum hapten? Pernah, Bu. Nah, di sebelumnya ya. Iya, Bu. Oke, nah itu nanti kita belajar. Itu nanti ada kok di slide Ibu. Ini berubah nggak nih? Berubah kan ya, tadi udah tahu cacar soalnya semacam. Oke, nah tubuh kita seringkali bisa membentuk sistem imun dengan sendirinya setelah memiliki kekebalan. Tubuh akan kebal terhadap penyakit walaupun tubuh telah terinfeksi beberapa kali. Nah, makanya kenapa diperlukan booster tadi kata Ibu. Hal ini karena tubuh telah membentuk kekebalan primer. Nah, kekebalan primer diperoleh dari mana? Dari limfosit B atau sel B itu sama aja, dan limfosit T atau sel T. Gitu. Nanti ada ibaratnya sel yang berperan sebagai memori, gitu ya. Memori itu apa sih? Memori, mengingat, gitu ya. Nah, iya benar. Jadi ada yang bertindak untuk mengingat, gitu. Sistem imun spesifik itu ada dua. Teman-teman kan sudah tahu, tadi di awal sudah Ibu sebutkan anggotanya gitu ya. Siapa aja sih sel yang berperan? Ingat ya, humoral yang berperan adalah sistem imun spesifik. Humoral yang berperan adalah sel Sel B. Sel B ya, ingat. Kalau yang sistem imun spesifik yang seluler itu adalah sel T. Gitu ya. Sel T. Gitu ya. Jadi teman-teman ingatnya gini, aduh Bu takut tertukar. Pokoknya baik di non spesifik maupun spesifik itu punya humoral dan seluler. Nah, paling mudahnya itu kalau sel yang spesifik humoral dan seluler itu pakai sel B, sel T gitu. Nah, kalau yang agak banyak kan yang non spesifik gitu ya. Oke. Nah, sistem imun spesifik dibedakan menjadi dua, yaitu sistem imun spesifik humoral, nah, dan sistem imun spesifik seluler. Kalau yang humoral, di dalam imunitas humoral yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh adalah limfosit B, tadi sudah dijelaskan ya, ataupun sel B yang berasal dari stem cell. Ini stem ya, bukan sistem, stem cell. Nah, kita lihat ya nih, ini strukturnya sel B. Dia punya apa ya, permukaan yang akan berikatan dengan antibodi. Nah, nanti ini antibodi nih, ini yang kata Ibu, teman-teman ingat nih. Nanti kalau antibodi kayak roket atau huruf Y gitu ya. Nah, di antara cabang ini nanti ada yang berikatan dengan reseptor gitu ya. Nah, kemudian sistem imunitas seluler yang berperan itu adalah sel T. Nah, sel T itu terbentuknya di mana? Di sumsum tulang T, tulang gitu ya.
Nah, kenapa dikatakan sel T? Karena nanti ketika sudah dibentuk oleh sumsum tulang, sel T itu sel-sel progenitor sel T itu akan bermigrasi kemana? Ke timus. Nah, timus di mana tuh? Di sini, ya, di mana? Di sini nih, gitu ya, di dekat dada, ya, depannya dada tuh ada yang namanya kelenjar timus. Nah, yang namanya kelenjar timus itu kan termasuk ke dalam endokrin kan, salah satu endokrin. Nah, ketika nanti sel-sel progenitor sel T bermigrasi ke timus, kemudian di sana dia akan matur atau matang menjadi sel-sel T yang dewasa. Gitu ya. Makanya kenapa dinamakan sel T? Karena dia berasal dari timus gitu ya. Kalau asalnya sih dari sumsum tulang, tapi ketika dia matangnya itu di timus, di kelenjar timus, makanya disebut dengan sel T. Nah, di sel T teman-teman lihat dia punya apa? Punya sitotoksin, ya, yang buat menghancurkan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini ada sel T reseptornya, kemudian ada inti selnya. Paham ya? Jadi perbedaannya ya, ada sel B dan ada sel T. Lanjut. Ibu sudah pelan-pelan, kira-kira masih kecepatan nggak? Masih kecepatan atau mau diulang? Enggak, Bu. Ya, lanjut ya. Oke, lanjut. Kita lihat berdasarkan fungsinya. Ya, limfosit berdasarkan fungsinya yang sel B atau Ibu gimana ya? Lebih senang nyebutnya sel B. Jadi semuanya itu asalnya dari limfosit gitu ya. Nah, nanti kalau kenapa nggak monosit, Bu? Nanti monosit dia bisa berdiferensiasi menjadi makrofag. Nanti kita jelasin. Ya, sekarang limfosit itu ada limfosit B sama limfosit T, tapi Bu lebih senang bilangnya sel B, sel T. Oke, nah sel B itu berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 3 jenis sel. Ada sel B plasma atau limfosit B plasma sama ya. Sel B plasma. Fungsinya untuk apa? Memproduksi antibodi. Siapa antibodinya ini? Siapa antibodinya nih? Tadi udah main dalam bahasa Inggrisnya tadi kata Ibu. Ada 5. Limfosit B plasma ini yang menghasilkan ini antibodi. Siapa yang berperan sebagai antibodi itu siapa? Di awal tadi. Teman-teman ingat-ingat lagi, baru di awal. Yang ada 5. Yang IgE, IgA. Oh iya, betul Mbak Hilda. Gitu ya. Itu kan antibodi kita. Gamet. Ya. Susah Bu itu IgG gitu aja kalau susah. Ya. Tapi kalau karena nanti teman-teman berhubungannya sama dokter, biasanya kan IgG gitu ya, IgM gitu. Nah, dibiasakan. Oke. Itu ya, berarti tugasnya dari sel B plasma. Nah, ada sel B yang naif gitu ya. Atau ibaratnya yang asli gitu. Yang apa tuh sel B-nya? Sel B yang dia bisa menghasilkan limfosit dalam jumlah yang banyak ataupun secara cepat gitu ya, sel B naif. Dia melakukan pembelahan. Kemudian yang ketiga itu ada sel B memori. Apa itu yang namanya memori? Memori itu mengingat. Jadi fungsinya buat apa? Mengingat antigen apa saja yang sudah masuk ke dalam tubuh. Jadi ketika nanti masuk lagi sudah tahu, oh ini yang pergi memberantas tuh si ini tentaranya si ini gitu ibaratnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ada 3 jenis sel. Sel B plasma, sel B memori, sama sel B yang naif atau yang asli. Nah, sel B masing-masing memiliki 1 dari jutaan reseptor, banyak tuh kan, memiliki 1 dari jutaan reseptor spesifik antigen permukaan yang berbeda yang melekat pada DNA organisme. Nah, contohnya pada sel B naif
itu mengekspresikan antibodi pada permukaan selnya. Ya, nah yang B yang naif itu dia bisa mengekspresikan antibodi pada permukaan selnya. Nah, disebutnya dengan apa itu? Disebutnya juga dengan antibodi terikat membran. Contohnya yang tadi di atas teman-teman lihat kan? Tadi ada yang bulat, yang di sel B, kemudian ada antibodinya. Nah, berarti itu namanya antibodi yang terikat membran. Ketika kapan? Ketika sel B bertemu dengan antigen yang cocok. Gitu ya, atau cocok pula dengan antibodi yang terikat membran. Maka apa yang terjadi kalau sudah seperti itu? Maka akan cepat membelah menjadi sel B memori atau sel B efektor, itu sama ya. Yang disebut juga dengan sel B plasma. Itu sehingga nanti apa? Antibodi dapat berikatan dengan antigen secara langsung. Nah, ini ya. Gimana sih? Nah, ini. Nah, pada proses pertahanan imun antigen harus secara aktif mengikat dengan antibodi terikat sel B yang naif nih, sel B yang naif untuk memicu diferensiasi atau proses menjadi salah satu bentuk baru dari sel B. Maksudnya bagaimana sih? Jadi teman-teman bisa lihat nih ya. Di sini ada proses, teman-teman lihat tuh ada sel B membran plasma. Ya, coba teman-teman lihat. Kira-kira apa yang bisa teman-teman sampaikan? Di sini ada antigen. Gitu. Di sini ada antibodi nih, kursor Ibu ada kan? Ini antibodi nih. Nah, mungkin teman-teman ingat ada yang epitop, paratop. Nah, kira-kira ada yang mau ngasih tahu Ibu nggak? Itu maksudnya begini, Bu, sebelum Ibu jelaskan. Ayo, ini maksudnya seperti ini, Bu, gitu. Mohon izin Bu, yang epitop sama Ya. paratop ya Bu. Ya, iya. Ayo Saputri, betul. Coba. Saya coba ya Bu. Iya. Epitop itu bagian antigen yang bereaksi dengan antibodi atau reseptor spesifik pada limfosit T. Sedangkan kalau paratop, bagian dari antibodi yang bereaksi dengan antigen. Oke. Sudah Bu. Nah, oke. Nah, jadi artinya apa? Ini yang banyak macam nih ya. Antigen itu punya banyak bentuk. Nah, mana yang cocok dengan berarti kalau di antigen namanya epitop atau paratop. Di antigen ini wilayah yang bisa berikatan dengan antibodi gitu, epitop atau paratop namanya? Epitop Bu. Epitop. Ingat nih ya, biar nggak ketuker. Antigen epitop gitu ya. Epitop. Nah, jadi dia berikatan, ada banyak kan nih gitu. Ini yang ini nih, bisa nggak berikatan dengan di sini? Yang ini nih. Bisa nggak berikatan di sini? Kira-kira yang merah nih. Tidak. Makanya ini kan ada merah, biru, hijau, ungu gitu ya, sama kuning. Nah, ternyata epitop yang inilah yang cocok dengan antibodi kita. Nah, di antibodi kita ada daerah atau reseptor Fc yang bersifatnya bisa berikatan dengan antigen. Wilayah nih, wilayah region antigen binding site. Ya, berarti di sini nih dia bisa berikatan. Siapa ini yang di sini? Siapa ini dia nih? Antigen bisa. Paratop Bu. Paratop Bu. Ya, paratop. Betul, Mbak Alinda ya. Jadi dia itu adalah paratop. Jadi nggak sembarangan bisa, oh nempelnya di sini. Enggak, ada wilayahnya, regionnya sendiri ini. Nanti ini juga ada regionnya sendiri. Ya, tapi jangan pikirin dulu sekarang, takutnya pusing. Nanti Ibu ajarin yang imunoglobulin sendiri gitu ya. Nah, ini ada sel B plasma. Nah, teman-teman lihat nih. Ya, membran sel B plasma
yang terikat oleh antibodi atau antibodi terikat pada membran sel tuh seperti ini. Paham nggak? Sampai sini dulu. Paham nggak? Paham ya? Paham nggak? Ibu ulang nih. Ini adalah sel B plasma atau membran plasma sel B gitu ya, yang terikat oleh antibodi atau antibodi yang terikat pada sel B membran plasma. Paham nggak? Kalau nanti sel B ketemu sama antigen yang cocok gitu ya, sel B ketemu sama antigen yang cocok atau cocok dengan antibodi yang terikat membran, maka kalau sudah seperti ini dia akan cepat membelah. Menjadi apa sih Bu? Menjadi sel B efektor ataupun sel B memori. Ya, disebut juga dengan sel plasma. Kalau sudah sel B memori, berarti dia fungsinya buat apa? Buat mengingat benda asing, ya. Kalau dia menjadi sel B plasma, berarti dia bisa buat apa? Antibodi. Ya, antibodi, sehingga antibodi dapat berikatan dengan antigen secara langsung. Paham, teman-teman? Jadi bagaimana sih Bu sebetulnya? Tinggal teman-teman lihat. Sebetulnya pada proses pertahanan imun antigen, ya, kita harus secara efektif mengikat antibodi yang terikat pada sel B yang naif. Untuk apa Bu? Untuk memicu diferensiasi menjadi bentuk sel B yang baru, gitu ya. Teman-teman ingat sel B kan ada 3 tadi. I yang naif atau yang asli, kemudian nanti dia menjadi sel B plasma ataupun sel B memori, gitu arahannya. Paham nggak sebelum Ibu lanjut? Karena memang agak sulit imunologi. Lanjut atau diulangi lagi? Ulangi lagi, Bu. Ulangi lagi ya. Ini ada sel B yang naif, gitu ya, sel B yang naif. Dia mau berdiferensiasi misalkan gitu ya. Abaikan dulu yang antigen. Abaikan dulu yang antigen. Nah, si sel B ini mau memperbanyak diri ceritanya gitu ya. Dia mau memperbanyak diri bisa berikatan dengan dia bisa memperbanyak diri menjadi apa? Menjadi sel B plasma ataupun sel B memori. Tadi kan ingat di awal, sel B itu ada 3 jenis. Sel B naif, sel B plasma, sel B memori. Sampai sini dulu paham? Paham ya? Sel B ada 3 ya. Sel B plasma, sel B memori, sama sel B yang naif. Sudah? Sudah, Bu. Nah, sel B naif itu bisa, atau yang asli itu bisa berdiferensiasi menjadi sel B plasma ataupun sel B memori. Nah, bisa cepat dia berdiferensiasi itu harus mengikat oleh salah satu antibodi gitu ya. Dia kalau mau biar cepat gitu ya, biar cepat berbanyak, dia harus berikatan dengan antibodi gitu ya. Nah, bisa ibaratnya begini, antibodi kita akan muncul kalau ada antigen yang masuk. Antibodi kita banyak muncul gitu kalau ada antigen yang masuk nggak? Bekerja nggak kira-kira antigen kita, antibodi kita bekerja nggak? Iya kan? Nah, iya kan? Nah ini yang mau Ibu sampaikan. Kalau nanti banyaknya virus yang masuk ke dalam tubuh kita, otomatis antibodi kita meningkat nggak? Meningkat. Nah, itu memicunya sel B plasma kita, sel B yang naif, untuk memperbanyak sel B-nya. Bisa sel B plasma ataupun sel B memori. Dua-duanya penting. Kalau sel B memori, berarti dia untuk mengingat antigen yang udah pernah masuk nih, yang ini nih. Gitu, ya. Tapi kalau sel B plasma, dia yang nantinya akan menghasilkan antibodi. Gitu.
Ya, antibodi apa? Misalkan IgA gitu ya. Itu yang biasanya banyak terdapat di air mata gitu. Misalkan salah satu contohnya. Paham nggak? Jadi mindsetnya itu adalah, oh dia bisa banyak kalau ada antigen. Berarti kan antibodi kita memproduksi banyak nih gitu. Paham? Paham ya? Mudah-mudahan paham. Ini kalau diem nih nggak tahu nih Bu. Nggak tahu nih kalau diem ini sebelum lanjut. Jadi harus betul-betul paham dulu. Nah, jadi biar kelihatan tuh. Gimana jadi maksudnya tadi? Sebentar ya, Ibu ambil minum dulu bentar. Loh, Ibu kok nggak ada mukanya? Bentar. Sebelum lanjut, gimana tuh tadi tuh? Sebelum lanjut, gimana maksudnya tadi Ibu tuh? Ada yang mau nyampein ulang nggak? Aminatus coba, Bu. Oh iya, coba Mbak Aminatus. Mungkin kalau teman-teman yang menjelaskan, oh iya lebih paham gitu. Ayo gimana Mbak Aminatus? Jadi limfosit B atau sel B itu dibedakan menjadi 3 berdasarkan fungsinya. Ya, ada sel B plasma, ada sel B naif, sama sel B memori. Betul. Yang sel B plasma dia fungsinya untuk memproduksi antibodi, yaitu imunoglobulin G, imunoglobulin A, imunoglobulin M, imunoglobulin E, dan imunoglobulin T, atau disingkat gamet. Terus yang kedua ada limfosit B naif. Dia itu fungsinya berdiferensiasi menjadi sel B plasma dan sel B memori. Nah, proses diferensiasinya itu menjadi lebih cepat jika sel B naif berikatan dengan antigen. Itu kenapa kalau ada virus masuk, itu sel B naif bisa memproduksi sel B plasma dan sel B memori yang banyak. Terus yang ketiga, ada sel B memori. Dia fungsinya untuk mengingat antigen yang pernah masuk dari tubuh. Ya, betul. Ya, begitu. Paham ya teman-teman ya? Sudah dirangkumkan lagi dengan Mbak Aminatus. Nah, makanya mudah-mudahan sih paham ya gitu, walaupun sulit. Jadi sebetulnya banyak antigen yang masuk. Ya pokoknya kalau kita sakit berarti antibodi kita akan meningkat gitu. Ya, buat apa? Buat ngancurin itu antigen gitu. Nah, makanya kenapa kalau misalkan vaksin pun sebenarnya kan itu virus yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, tapi virus yang dilemahkan gitu ya. Nah, makanya agak kalau udah divaksin tuh ada yang tergantung sistem kekebalan tubuh kita, ada yang sakit juga atau demam gitu, ada yang ya biasa aja, paling pegel-pegel aja gitu ya. Kemudian di booster, kenapa harus di booster? Ibaratnya ditingkatkan lagi antibodi kita. Paham ya teman-teman ya? Paham. Coba diaktifin kameranya dulu. Ibu mau screenshot sebentar. Tadi RPL telepon Ibu, katanya jam 4 kalian mau ikut gabung juga lagi? Enggak. Katanya dengan kalian enggak kan? Kita ketemunya di sini doang kan? Oh, untuk yang RPL itu kan sebenarnya memang sama, Bu. Sama yang kelas reguler A yang jam 5:30 itu aslinya. Terus karena kita kan ada reschedule yang minggu kemarin, jadinya yang hari ini tuh reschedule campur yang pertemuan asli hari Senin, Bu. Oh, jadi gabungan nanti jam 4 gitu?
Enggak, Bu. Kan ibu nggak bisa, maksudnya jam 4 kan ada acara ini, ibu nggak bisa maksudnya. Nah makanya teman-teman yang ini itu apakah bareng sama nanti yang RPL atau gimana? Enggak ya Hilda ya? Enggak, Bu, dipisah aja, Bu. Oh iya biar nggak pusing. Ya udah, ya. Ibu malah senangnya pagi begini, kenapa? Karena biar masuk imun itu agak sulit sebetulnya, bukannya sulit, harus benar-benar dipahami gitu ya. Maaf, Bu, izin bertanya. Kan berarti ini pertemuannya 2 pertemuan ya, Bu? Dari jam 10 berarti sampai jam berapa ya, Bu? Ya gimana teman-teman, kita sepakati aja. Tadi kan agak terlambat ya karena koneksi tadi Ibu lihat sih 10:30. Kalau 10:30 sampai jam 12 itu baru satu pertemuan. Ini aja belum selesai satu pertemuan. Ya. Heeh. Dan setelah ini ada lagi nggak kira-kira? Atau Ibu saya kasih waktu Ibu cuma sampai jam 1 atau sampai jam 2. Tapi tetap ya jam 12 Ibu harus sholat dulu. Iya, Bu. Nah, Ibu dikasih waktu sampai jam berapa biar nanti Ibu bisa ini. Nanti takutnya makanya kenapa cepet ya? Karena itu mengejar ketertinggalan ini gitu ya. Kira-kira gimana Ibu dikasih sampai jam berapa nih Mbak Hilda nih? Paling nanti jeda istirahat dulu, Bu, sholat habis itu lanjut lagi. Oh ya gitu ya. Oke, gitu aja ya. Iya, Bu. Bentar, ini hari Senin. Desember reguler A. Satrio lihat sini dulu, mau Ibu screenshot di slide pertama. Bintang Putra tolong dibuka. Herda bareng siapa nih Herda? Karena namanya satu. Herda bisa di rename nggak? Sama Cahsa, Bu. Nah, bisa di rename nggak? Biar nanti ketika di ini bisa. Belum semua nih buka kameranya. Bisa diedit nggak di situ? Najwa dibuka dulu ininya kameranya. Kayak Sudah, Bu, saya sudah rename. oh ya. Oke. Nah. Oke. Slide pertama udah semua. Oke. Irfan belum nih. Irfan belum buka. Bu, Irfan mau ikut sama kita, Bu, namanya. Saya sama Bintang Fauzan. HP saya mati soalnya. Oh, jadi Bintang Fauzan sama Irfan. Sama Bintang Putra juga, Bu. Oh iya. Irfan dia HP-nya mati katanya. Oke, sip. Oke, satu. Irfannya mana? Tengok sedikit. Oh iya, nah gitu kan, biar bertiga tuh. Oke. 1, 2. Lihat sini, Saputri. Lihat sini dulu. Lihat kamera. Oke. 1, 2, 3. Bentar ya, pindah dulu. Oke, sekarang slide yang kedua. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke. Lanjut lagi. Sudah ya, berarti teman-teman alhamdulillah sudah paham nih tentang ini. Nah, ini prosesnya kita lihat kembali. Muncul nggak? Muncul, Bu. Kira-kira teman-teman lihat apa yang terjadi di sini. Ya, proses diferensiasi sel B menghasilkan sel B plasma dan sel B memori. Nah, bagaimana nih? Kira-kira ada progenitor sel B, kemudian di sini ada antibodi yang terikat oleh sel B gitu ya.
Dia mau menjelaskan nggak dari gambar ini maksudnya apa? Kira-kira apa ya Bu gambar ini ya Bu? Yuk, siapa yang mau kira-kira? Ayo, ada yang mau menjelaskan sebelum Ibu jelaskan? Ini sel B memorinya, kemudian ini nanti sel B plasma yang akan menghasilkan antibodi. Nah, proses diferensiasinya tuh ini nih. Sama-sama berasal dari sel B yang naif atau sel B induk lah ya bahasanya ya. Ayo, ada yang mau? Sedikit lagi di sini, habis itu udah. Nanti ada di sini ya. Mbak Hilda mungkin, Mbak? Belum, Bu. Belum. Mbak ini, siapa? Mbak Nadia mungkin, Mbak Nadia. Kira-kira kalau dari gambarnya gitu Mbak Nadia, apa sih ini tuh gitu. Ada sel B naif. Ini ada progenitor sel B. Ya, kemudian ini ada sel B yang terikat oleh antibodi yang terikat di sel B. Kemudian sel B yang naif. Ya. Yang kalau nggak ada antigennya apa yang terjadi, dia akan mati gitu ceritanya ya. Nah, ini sel B yang sudah diaktifasi, jadi sel B plasma, sel B memori. Ayo, kira-kira apa nih, gimana? Sama aja sebetulnya tadi itu loh kan teman-teman secara gambaran sudah tahu bahwa sel B yang ada pada tubuh kita itu dirangsang oleh benda asing. Sehingga dia akan berproliferasi atau memperbanyak diri kan. Berkembang menjadi sel B plasma yang bisa menghasilkan antibodi ataupun sel B memori. Gimana tapi bahasanya? Belum juga Mbak Nadia mungkin coba atau Mbak Aminatus. Siapa? Iya Mbak ini ya. Siapa Mbak Fadila ya? Coba. Berdua, Bu. Berdua. Oh iya boleh. Boleh saling melengkapi. Karena sendiri itu nggak enak ya. Ayo, gimana? Ayo. Ini poinnya banyak nih kalau bisa menjelaskan ini. Mana pulpennya? Ayo. Jadi Bu, jadi kalau menurut kami itu mulai dari pregenator sel B mengikat antibodi, kemudian itu yang antibodi yang terikat itu jika tidak memiliki antigen maka sel tersebut akan mati. Lalu dari antigen yang terikat tadi akan menghasilkan ini apa sih namanya? Ini nih Bu yang ini, aduh nggak tahu tulisannya. Yang mana yang ini? Yang ini? Oh iya, tulisannya itu nggak jelas ya? Iya Bu. Oh, lalu tapi dari Ibu jelas situ loh. Dari abu-abu tulisannya. Dari itu membelah menjadi plasma sel dan
sel B memori. Lalu Oke. dari ini sel plasma ini apa nih? Ini yang untuk mengikat itu bisa itu aja Bu yang. Oh itu dari sel plasma itu dia mengeluarkan ya Bu? Mengeluarkan antibodi. Iya, kan teman-teman tahu kalau sel B plasma itu kan dia menghasilkan antibodi kan? Iya nggak? Udah Bu. Oke. Yang lain? Mau. Bukannya ini. Lagi aja. Jadi teman-teman lihat ya, ini adalah hampir betul. Progenitor, artinya dia yang akan nanti terlempar. Suka begini nih, jaringannya lagi ini ya. Gimana yang lain? Nadia di kampus kan? Tapi jaringannya Iya, bagus. Ibu. Jaringannya bagus Saya ya? pakai jaringan HP. Saya pakai data HP, Bu. Iya, jaringannya jelek. Mana ya? Duh, masih banyak ya. Ini baru 12. Padahal cuma sedikit PPT Ibu hari ini. 2. Tapi banyak. Ini terdengar nggak suara Ibu? Terdengar, Bu. PPT ini udah muncul belum?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tapi di ibunya malah ngehang nih kayaknya nih. Nggak bisa buka. Iya, Bu. Udah belum? Belum, Bu. Masih Putus-putus, Bu, suaranya. ntar ibu pakai punya dulu deh. Udah belum? Masih belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Waduh, di ibu udah loh. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh ya, sudah. Oke. Nah, jadi gini, yang tadi diluruskan cuman ini nih, ya. Ini adalah progenitor sel B yang nantinya teman-teman kan lihat, masih ingat gak jalur hemapoiesis? Masih ingat gak? Hemapoiesis yang sel darah. Kan itu banyak macamnya, benar nggak? Dia cuma dari satu sel induk, kok bisa menjadi banyak macam karena ada progenitornya. Nah, progenitor sel B ini, gitu ya. Nah, jadilah dia menjadi sel B yang nantinya akan berikatan dengan antibodi. Nah, ini yang seperti ini adalah yang antigen yang nantinya akan berikatan secara mandiri nih, gitu ya. Nah, kalau yang ini yang ibaratnya jadi ada dua fase gitu ya. Bisa ketika nanti sel B-nya sudah matur atau matang gitu ya. Itu kita kenalnya dengan sel B yang asli gitu ya, atau naif tadi kata Ibu. Gitu. Ketika tidak ada antigen, maka sel B-nya ini mati. Ya kan? Kenapa? Karena kita nggak memproduksi. Ngapain dia memproduksi banyak-banyak? Orang yang diserang nggak ada. Gitu, paham nggak? Bahasa logikanya gitu ya. Ya, ngapain diproduksi gitu ya? Orang nggak ada antigen yang masuk. Paham ya? Nah, ketika nanti ada antigen yang disajikan oleh sel T helper atau komplement gitu ya, yang tadi mengikat benda asing yang proses inisiasi, teman-teman ingat yang non spesifik sebelumnya gitu ya. Ketika ada itu, maka si sel B ini yang tadinya diam, dia kan tersebar dalam tubuh kita sebetulnya, itu akan menjadi aktif gitu. Kenapa? Karena akan ada yang mau dimusnahin nih. Makanya ketika itu banyak antigen, ingat proses yang awal, ketika cocok gitu ya, dia akan berproliferasi, memperbanyak diri. Bisa menjadi sel B plasma yang nantinya akan menghasilkan antibodi gitu ya. Nah, atau menjadi sel B memori. Gitu ya. Paham ya? Jadi dari sini gitu ya. Ini ada sel B yang naif gitu ya. Artinya apa sih Bu? Sel B yang udah mateng gitu. Yang sudah bersirkulasi dalam tubuh kita. Tapi kalau tidak ada antigen, maka dia akan hancur atau mati gitu, atau nggak memproduksi. Tapi ketika nanti
dia ada antigen yang disajikan atau yang dikasih dari komplement dan sel T helper misalkan gitu ya, atau yang lain-lainnya nih ada antigen nih, dia akan aktif nih, ini nih akan aktif nih, ini menjadi sel B yang aktif gitu ya. Berarti kalau dia aktif, dia bisa berproliferasi, memperbanyak diri gitu ya, atau ya berproliferasi memperbanyak diri menjadi diferensiasinya ada 2, sel B plasma ataupun sel B memori. Teman-teman kan sudah tahu tadi, sel B plasma dia akan membentuk antibodi. Berupa apa? Imunoglobulin, gamet gitu ya. Kalau sel B memori nanti dia fungsinya buat apa? Mengingat. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Paham? Oke, gitu ya. Nah, kita lihat, masih ada 5 menit lagi ya. Tapi kayaknya nggak keburu sampai akhir nih. Nah, kita lihat sistem imun spesifik seluler yang sel T ini ya. Sel T ya, kan tadi sel B sudah, teman-teman paham sampai dia nanti akhirnya menghasilkan sel B plasma dan memori. Nah, sekarang sistem imun seluler yang sel T terbentuknya ingat di sumsum tulang. Nah, sel-sel progenitor sel T itu akan bermigrasi ke timus, makanya disebut dengan sel T menjadi matang dan menjadi sel-sel T. Nah, di dalam imunitas seluler yang berperan itu adalah sel T ya, fungsinya menyerang antigen yang berada dalam sel. Nah, fungsi utama sistem imun spesifik seluler adalah pertahanan terhadap patogen seperti apa? Bakteri, virus, jamur, dan keganasan yang di dalam terjadi dalam tubuh kita. Entah itu jaringan gitu ya. Nah, kemudian sel T terdapat dalam jumlah yang banyak di dalam jaringan submukosa atau jalan nafas ataupun dinding alveoli gitu ya, berarti di paru-paru ya. Oke, sama ada 3 golongan utama dari sel T. Yang pertama itu sel T memiliki fungsi sebagai sel efektor dari killing cell atau disebutnya dengan TC. Apa sih TC ini? Sel T sitotoksik gitu ya. Jadi teman-teman jangan bingung ya. Limfosit sama sel limfosit T sama sel T sama. Kemudian yang kedua ada sel T helper atau TH, helper sel T, dikenal juga sebagai CD4. Pernah dengar nggak CD4? Pernah, Bu. Pernah ya? CD4 itu adalah, CD itu ada bukan celana dalam ya, tapi klaster diferensiasi, gitu ya, CD4. Kemudian teman-teman ingat ya, oh sitotoksik itu buat pembunuhnya gitu ya, buat killing. Kemudian sel T helper itu buat membantu gitu kan. Kemudian ada sel T suppressor. Sel T suppressor itu adalah dikenal sebagai CD8, klaster diferensiasi 8. Dia untuk penekan ketika nanti sudah tidak ada antigen yang harus dihancurkan, nah dia untuk mengendalikan. Sel T tidak seperti antibodi yang dapat berikatan langsung dengan antigen. Jadi reseptor sel T hanya dapat mengenali antigen yang terikat pada molekul tertentu. Pernah dengar MHC? Pernah dengar MHC sebelumnya? Pernah, Bu. Ya, major histocompatibility. Ya, pernah dengarnya di mana? Sama Bu Ayu pernah. Buat ngapain nih dia nih? Berarti alhamdulillah, berarti Ibu nggak usah jelasin banyak ya. Jadi reseptor sel T itu hanya bisa mengenali kalau ada antigen yang terikat oleh MHC. MHC itu ada 3 tipe. Ya, ada 3 kelas. Kelas pertama ada MHC1, ada MHC2, dan ada MHC3. Nah, molekul MHC ini merupakan reseptor penukaan yang terikat membran pada sel penyaji antigen. Sel penyaji antigen atau antigen presenting cell, itu disebutnya APC, itu ada 2.
ada dendritik, ada makrofag. Nah, ini penjelasannya nanti ya, kalau sudah masuk ke jam istirahat. Gitu ya. Teman-teman nanti tinggal baca-baca dulu yang dari MHC, jadi Ibu nggak banyak jelasin, sehingga nanti bisa langsung 2 pertemuan. Nanti Ibu masuk ke antigen antibody. Gitu? Mungkin gitu dulu ya Mbak Hilda ya. Kita istirahat dulu, nanti kita sambung lagi setelah istirahat. Ya, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu live ya, nanti Ibu masuk lagi. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Oh, sudah. Guys, jangan lupa ya nanti datang jam 3.30 ke kampus. Oke, pakai baju bebas asal sopan. Yang ini yang apa sih? Yang ikut Gedein lagi, poli Ria. pakai baju poli kayak biasanya ya. Bye. Jangan lupa datang guys, biar kami mainnya semangat.
Ayo guys. Jangan lupa datang ya manis. Iya siapa? Gue tamporin.